wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kebaikan dan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Islam di bab terakhir, yaitu bab tarikh. Dan bab tarikh pada kesempatan kali ini bahasan kita adalah kisah teladan dari Rasul-Rasul Allah. Siapa saja yang akan kita bahas di kisah teladan Rasul-Rasul Allah ini? Yang pertama adalah Nabi Yahya alaihi salam. Teladan yang bisa kita dapatkan dari beliau Nabi Yahya alaihissalam, yang pertama, beliau adalah orang yang sangat cerdas. Yang kedua, beliau adalah orang yang sangat tekun beribadah. Kemudian yang ketiga, beliau sangat berbakti pada orang tuanya. Nah, anak-anakku, Nabi Yahya alaihissalam, beliau adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan tentang teladan beliau, bahwa beliau adalah orang yang sangat cerdas, tekun di dalam beribadah siang dan malam, akan semangat dalam beribadah, selalu berbakti kepada orang tuanya, berilmu, bahkan beliau itu hafal kitab Taurat, kitab Nabi Musa alaihissalam, sehingga beliau menjadi rujukan masyarakatnya yang bertanya tentang agama dan lainnya. Kisah beliau bahwa pada masa beliau hiduplah seorang raja bernama Herodus yang mencintai keponakannya sendiri yang bernama Herodia. Pernikahan itu ditentang oleh Nabi Yahya alaihissalam karena bertentangan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Karena ditentang oleh Nabi Yahya alaihissalam, maka Herodia takut kalau kemudian pernikahannya dengan sang raja akan gagal. Maka dengan segala cara bagaimana supaya sang raja menyingkirkan Nabi Yahya, sehingga Herodia melakukan berbagai upaya merayu sang raja untuk bagaimana menyingkirkan Nabi Yahya alaihissalam. Dan pada akhirnya Nabi Yahya disingkirkan, dibunuh oleh Raja Herodus, sehingga kalau mereka melakukan itu dan pada akhirnya Nabi Yahya alaihissalam disingkirkan, dibunuh oleh sang Raja Herodus karena dianggap mengganggu hubungannya dengan keponakannya untuk melangsungkan pernikahan, walaupun itu melanggar syariat. Maka mereka berdua dan orang-orang yang terlibat dalam membunuh Nabi Yahya, mereka telah berbuat dosa. Yang pertama, mereka melanggar syariat Allah, aturan Allah, dan yang kedua, membunuh Nabi Yahya. Baiklah anak-anakku, demikianlah kisah tentang Nabi Yahya. Mudah-mudahan kita mampu meneladani kebaikan amalan yang beliau lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penasehat, bagaimana pajak yang kau pungut dari Bani Israel itu? Hormat kami Tuanku Herodus. Orang-orang Bani Israel itu kami paksa membayar dengan tinggi. Siapa yang tidak mau membayar maka akan kami siksa. Tuanku tidak usah khawatir. Tuanku tinggal bersenang-senang. Kalian harus ingat,
tidak ada seorang pun yang bisa menentang perintahku. Ayolah, kita bersenang-senang. Tapi tuanku, ada yang menghambat kami, yaitu Yahya. Dia selalu menghalangi pekerjaan kami, tuanku. Hah? Kurang ajar. Habisi saja dia. Hei, tunggu. Bukankah itu Herodia? Alangkah senang bila aku bisa meminahnya penasehat. Herodia memang gadis yang luar biasa cantiknya. Parasnya bulat bagi bulu perindu, matanya cemerlang bagi bintang kejora. Hei, penasehat. Aku mau meminang Herodia. Maaf, tuanku. Tapi bukankah Herodia itu keponakan tuanku sendiri? Pokoknya aku tidak peduli. Keinginanku harus terlaksana. Itu keputusanku. Beritahukan Herodia rencanaku itu. Dan kalian siapkan pesta yang meriah. Wahai saudaraku, ingatlah agar selalu hidup sesuai dengan yang dianjurkan para nabi kita terdahulu. Wahai nabi, apakah Anda sudah mendengar rencana Herodus yang akan menikahi Herodia? Astagfirullah. Benarkah apa yang kau katakan itu? Astagfirullah. Mana mungkin saya berani berbohong pada Anda, wahai nabi? Oh, kalau memang demikian, aku tidak bisa menerima hal itu. Aku tidak akan pernah mengakui pernikahan itu. Dan aku akan menentangnya dengan keras, karena hal itu telah melanggar peraturan agama dan sangat bertentangan dengan hukum Taurat. Herodus telah melanggar hukum Taurat. Kita tidak bisa membiarkan hal ini. Aku akan menentangnya. Itulah keputusanku. Aku tidak boleh diam. Aku harus menjebaknya untuk membalas hasutannya itu. Dan sebagai utusan Allah, maka aku akan tetap keras pada segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Kalian harus ingat itu. Hei Yahya, dengar dulu. Kau mengaku sebagai utusan Tuhan. Tapi kenapa kau melarang rencanaku untuk menjadi istri Herodus? Astagfirullah, itu adalah perbuatan maksiat Herodia. Pulanglah. Ya benar, itu lebih baik. Ya. Lebih baik segeralah bertobat dan minta ampunlah pada Allah. Cuy. Hei Yahya, kau jangan merasa senang dulu. Aku akan tetap menikahi Herodus dan aku akan menghancurkanmu. Ya Allah, sadarkanlah perbuatan maksiat mereka. Hati dan pikiran mereka telah dibutakan oleh nafsu belaka. Herodia sayangku, ada kepentingan apa kau menemuiku, Herodia? Daulat tuanku, hamba mau bertanya. Benarkah tuanku mencintai hamba? Tentu saja, Herodia. Aku memang mencintaimu. Kenapa kau bertanya seperti itu, Herodia? Daulat tuanku. Aku heran tiba-tiba saja kau meragukan hubungan kita. Apakah tuanku tahu yang selama ini menjadi penghalang hubungan kita? Apa maksudmu? Begini tuanku, penghalang itu seorang yang mengaku utusan Allah, Yahya. Oh, dia lagi. Aku sudah muak mendengar namanya. Dia itu memang keterlaluan.
Dia sudah menghambat pajakku dan sekarang rencana pernikahanku. Tuanku, karena itu, jika tuanku benar-benar mencintai hamba, maka untuk perkawinan kita nanti, aku minta kepala Yahya sebagai mas kawinnya. Kepala Yahya. Baiklah Herodias sayang. Kau tidak perlu khawatir sekarang. Ya. Apapun yang kau minta, pasti akan kupenuhi. Daulat tuanku. Cari Yahya, tangkap dia dan bawa ke hadapanku. Baik tuanku. Nah, kau dengar sendiri Herodias sayang, kepala Yahya yang katanya nabi itu sebentar lagi akan menjadi mas kawinku. Cepat, cari Yahya sampai ketemu. Baik. Saudaraku, mereka mencari Nabi Yahya. Ya Allah, selamatkanlah Nabi Yahya. Yahya. Yahya, kami diperintahkan oleh Raja Herodus untuk membawamu ke hadapan beliau. Ayo cepat ikut. Ayo cepat ikut. Herodia, kau tidak perlu gusar. Sebentar lagi pasukanku akan membawa Yahya ke hadapanmu. Bersabarlah. Ayo berebut. Hei Yahya, kau menyebarkan fitnah murahan tentang aku dan Herodia. Kau mencoba menentang kekuasaanku ya? Kau katakan pada semua orang bahwa perbuatanku itu tercela. Seenaknya kau mencampuri urusan orang. Mengaku sebagai nabi, tetapi kelakuanmu tidak pantas. Ngawal, hukum dia. Wahai Herodus, seorang paman dilarang menikahi keponakannya sendiri. Itu perbuatan yang diharamkan Allah. Allah akan melaknat orang yang seperti itu. Kurang ajar. Kau berani berkata begitu? Ngawal, penggal dia. Kepalamu akan kujadikan mas kawinku bagi Herodia. Bagaimana Herodia? Sekarang kau sudah puas? Ya Allah, sesungguhnya segala sesuatu itu datang daripadamu dan akan kembali padamu. Semoga apa yang telah menimpa putraku adalah ridho-Mu, ya Allah. Wahai Nabi Allah Zakaria, aku mohon segera tinggalkan tempat ini, karena pasukan Herodus segera menuju tempat ini dan akan menangkap Anda, wahai Nabi. Prajurit, cepat perketat penjagaan. Jangan sampai dia lolos. Ayo cepat. Cari dia walau sampai ke lubang semut. Cepat. Ya Allah, kemana lagi aku harus sembunyi? Semua tempat sudah mereka jaga. Terima kasih, wahai pohon. Hei, Zakaria bersembunyi di dalam pohon itu. Kau jangan sembarangan bicara. Tuan boleh tidak percaya, tapi begitulah adanya. Iya. Hei, cepat potong pohon besar itu. Ayo cepat. Bagus Tuan, kau pasti menemukan Zakaria di dalamnya. Iya. Ayo cepat potong. Cepat. Ya Allah, aku menyesal telah berterima kasih kepada pohon ini dan bukan padamu.
Ya Allah, ampunilah kesalahanku ini ya Allah.